Shalom anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang teologi ekologi, di mana kita akan membahas apa yang dimaksud dengan teologi dan apa yang dimaksud dengan ekologi. Nah, anak-anak, kita bisa melihat bahwa teologi dan ekologi ini merupakan dua rumusan yang sangat penting, atau merupakan dua rumusan yang harus dipahami, yang harus dimengerti secara mendalam. Nah, yang pertama, teologi menegaskan tentang firman Allah atau berbicara tentang firman Allah, sedangkan ekologi mempercakapkan tentang rumah yang harus dirawat dengan baik. Nah, dalam konteks ini atau rumah dalam materi kita ini bukan rumah pribadi kita. Ya, memang benar, rumah pribadi kita memang harus kita jaga, harus kita rawat dengan baik. Tetapi dalam konteks kita ini atau dalam konteks rumah yang saat ini kita pelajari, yaitu alam. Yaitu tentang alam yang harus dirawat dan dijaga dengan baik. Nah, teologi dan ekologi atau dalam teologi ekologi ini manusia dipanggil untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya. Tugas tanggung jawab seperti apa? Tugas tanggung jawab untuk merawat dan menjaga bumi. Bukan hanya merawat dan menjaga bumi, manusia juga harus bisa membangun relasi, membangun hubungan dengan semua makhluk hidup, serta bisa mengupayakan, bisa melestarikan bumi dengan baik, sebagaimana yang Allah sudah janjikan kepada kita, kepada manusia dan seluruh ciptaannya. Nah, oleh karena itu pada bagian ini kita akan membahas tentang asal-usul kenapa alam itu ada, dan kita akan membahas siapa yang sebenarnya bertanggung jawab untuk menjaga alam. Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada kalian, siapa yang tahu dari mana asal-usul alam tersebut? Atau siapa yang menciptakan alam? Kenapa bumi itu bisa dibentuk? Nah, ya benar sekali. Kita bisa melihat jika bersinggungan dengan teologis, maka sudah pasti adanya landasan firman Tuhan yang akan kita gunakan untuk memberikan bukti asal-usul kenapa alam itu ada. Nah, kita bisa lihat dalam Alkitab kita bisa buka dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-31, di mana dalam firman Tuhan ini atau dalam nats ini menceritakan tentang penciptaan, di mana Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi. Tuhan yang menciptakan bumi, Tuhan yang berkuasa atas bumi dan manusia. Nah, secara tidak langsung juga ini sudah membuktikan bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu termasuk bumi dan segala isinya. Nah, pertanyaan berikutnya, ibu mau bertanya kepada kita semua, siapa yang tahu siapa yang menjaga alam? Siapa yang bertanggung jawab terhadap alam? Siapa yang bertanggung jawab terhadap kelestarian alam? Nah, ada yang tahu? Ya, benar sekali. Jadi, pada mulanya Allah telah memberikan kepada manusia suatu mandat, atau Allah telah memberikan kepada manusia suatu tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab untuk apa? Tugas tanggung jawab untuk menjaga dan juga memelihara setiap apa yang ada di bumi, baik yang ada di darat maupun yang ada di laut. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-31, di mana dalam firman Tuhan ini menceritakan bahwa Allah telah memberikan mandat kepada manusia untuk menjaga dan memelihara seluruh isi yang ada di bumi. Akan tetapi sangat disayangkan sekali. Kenapa? Manusia masih belum memahami, manusia masih
melalaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kenapa? Karena ketidakpedulian manusia. Akibatnya apa? Ada begitu banyak hal-hal yang terjadi terhadap bumi kita ini. Ada begitu banyak hal yang terjadi oleh karena ulah manusia merusak alam. Nah, mungkin beberapa waktu belakangan ini kita sering sekali mendengar, kita sering sekali melihat, bahkan kita sering sekali merasakan ada begitu banyak hal-hal yang terjadi terhadap bumi kita ini. Kita juga sering mendengar, baik itu di media sosial, media cetak, media elektronik, ada begitu banyak bencana yang terjadi di bumi kita ini. Mulai dari bencana besar sampai bencana yang kecil. Nah, bencana yang terjadi karena beberapa sebab atau karena beberapa faktor. Yang pertama, ada yang terjadi karena alam dan ada yang terjadi karena manusia. Nah, bencana yang terjadi karena alam seperti tsunami, gempa bumi, angin topan, gunung meletus, dan masih banyak lagi. Dan itu kita tidak bisa menghindari anak-anak. Itu kita tidak bisa memungkiri itu semua. Karena itu terjadi karena alam. Alam lah yang menyebabkan itu semua. Akan tetapi ada juga bencana yang terjadi karena manusia. Karena kerakusan manusia, karena ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan, bahkan karena kelalaian manusia. Nah, kita bisa melihat bencana yang terjadi karena manusia seperti kebakaran hutan, banjir, tanah longsor, dan penebangan hutan juga itu sudah termasuk hal yang akan menyebabkan bencana alam. Kenapa Ibu katakan bahwa penebangan hutan sudah akan mengakibatkan bencana? Karena jika pohon ditebang secara liar atau pohon hutan ditebang secara membabi buta tanpa manusia mempertimbangkan yang namanya reboisasi atau tanpa manusia mempertimbangkan yang namanya penanaman kembali, maka apa yang terjadi? Lahan menjadi rusak, hutan sudah tidak bisa menahan arus air, bahkan hutan sudah tidak bisa menampung yang namanya curah hujan. Akhirnya apa? Terjadilah banjir. Bahkan terjadi yang namanya tanah longsor. Bukan hanya kerugian besar, bahkan ketika terjadi yang namanya tanah longsor akan menyebabkan atau akan merenggut nyawa banyak orang. Jadi, dan bukan hanya itu saja, ada begitu banyak sebab yang dilakukan oleh karena ulah manusia. Seperti hal kecil, membuang sampah sembarangan. Itu juga sudah termasuk hal yang akan membuat bencana terhadap lingkungan, terhadap alam, bahkan membuat kerusakan yang begitu banyak terhadap alam. Nah, jadi anak-anak, jika manusia tidak memberikan perhatian yang besar terhadap krisis lingkungan, atau bahkan membiarkan lingkungan rusak dan hancur, sebenarnya kita atau semua manusia sedang melakukan kerusakan pada dirinya sendiri, sedang melakukan kerugian besar terhadap dirinya sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya ada begitu banyak kejadian yang akan merugikan manusia. Jadi manusia perlu menyadari sepenuhnya bahwa alam yang rusak oleh karena ulah manusia akan berdampak pada penghancuran bagi dirinya sendiri. Jadi anak-anak, kita sudah membahas dari awal bahwa dalam teologi ekologi manusia dipanggil untuk memahami tugas dan tanggung jawabnya. Tugas tanggung jawab untuk merawat bumi. Karena seharusnya manusia harus bersikap menghargai. Karena manusia merupakan ciptaan Tuhan. Maka dari itu seharusnya manusia melakukan relasi dengan semua makhluk hidup. Melakukan hubungan yang baik dengan semua
makhluk hidup serta mengupayakan kelestarian bumi sebagaimana yang Tuhan sudah janjikan kepada kita dan seluruh ciptaannya. Nah, jadi anak-anak, Ibu berharap kita semua harus bisa belajar peduli, belajar peka terhadap lingkungan sekitar. Kita harus mulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan. Itu juga sudah termasuk hal yang akan membantu alam kita, hal yang akan membantu kita untuk menjaga alam. Kita juga bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Kita juga bisa menjadi berkat ketika kita melakukan dengan kesungguhan hati kita. Jadi mulailah dari sekarang untuk hidup bersih. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga alam kita? Jadi Ibu berharap kita semua mengerti akan materi ini. Bukan hanya kita pelajari, tetapi kita harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dulu pelajaran kita. Terima kasih.